Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ulau. Teman-teman, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Dalam kompilasi hukum Islam KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan halizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan penjelasan pernikahan, saya Gina Ulau, Operator. Hai, nama saya Jud. Saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia untuk terwujudnya suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2 atau 3-4 orang. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah yaitu ada 5. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, yang kelima haram. Halo, nama saya Realty Lawangkar. Saya akan menjelaskan khitbah atau pinangan. Khitbah artinya pinangan, yaitu pernikahan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu di dalam hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Mengajukan pinangan. Pinangan kepada seorang gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda yang masih berada pada masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya bisa dinyatakan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Perempuan yang boleh dipinang ada 3. Pertama, perempuan yang belum berstatus sebagai istri orang. Yang kedua, perempuan yang masa iddahnya telah habis. Dan yang ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Nasai. Melihat perempuan yang akan dipinang. Melihat perempuan yang akan dipinang disunahkan oleh agama, karena dengan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya sehingga terwujud keluarga yang bahagia. Namun ada batas kebolehan melihat calon yang akan dipinang. Pertama, jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan telapak tangannya, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Kedua, Imam Abu Daud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Dan yang terakhir, Imam Abu Hanifah membolehkan melihat 2 telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Hai, nama saya Muhammad Teksa. Saya akan menjelaskan tentang memahami mahram. Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebab haram dinikahi untuk selamanya dan sebab haram dinikahi sementara. Saya akan menjelaskan tentang sebab haram dinikahi untuk selamanya. Karena firman Allah, diharamkan atas kamu yang menikahi anak-anakmu, ibu-ibumu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Hai, nama saya Rifki Saputra Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami mahram. Sebab haram dinikahi sementara waktu. Apabila sebab tersebut terhilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab tersebut adalah saat pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain. Nah, 2, talak
baik atau talak tiga. Bagi seorang laki-laki, dia mencerai istrinya dengan talak tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya. Nah, ketiga, madu dua orang perempuan bersaudara. Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan. Nah, keempat, berpoligami lebih dari 4. Seorang laki-laki yang beristri 4, haram baginya menikah dengan wanita yang kelima. Halo, saya Tania Film lain akan menjelaskan tentang prinsip kafa'ah dalam pernikahan yang terbagi atas dua, yaitu pengertian dan hukum kafa'ah. Pengertian kafa'ah artinya kafa'ah atau kufu yang berarti kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan dalam konteks pernikahan yang berarti adanya kesamaan atau kesetaraan dari segi keturunan, kekayaan, agama, serta status sosial. Yang kedua adalah hukum kafa'ah. Kafa'ah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepupu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengugatkan gugatan fasoh atau batal. Begitupun sebaliknya. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 menunjukkan tentang tinjauan sepupu dari segi agama yang menjadi standar di sini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan seorang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sepupu. Dan pada Quran Surah An-Nur ayat 3, maksud dari ifah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka tidak dianggap sepupu ketika orang yang baik menjaga diri dengan baik menikah dengan seorang yang melacurkan dirinya walaupun mereka seagama. Itu dia penjelasan kafa'ah dalam pernikahan. Saya akan menjelaskan tentang memahami mahram. Perempuan, orang baik pun laki-laki. Yang mau beli nok-nok. Calon pinang. Keluar anjing, kamu harus keluar. Buang sampah pada tempatnya, guys.